Sedang apa bro? Asik banget kayaknya. Ini gue lagi mantau WhatsApp istri gue nih. Isinya bro, makan-makan, shopping, arisan, mau nonton konser Korea. Kalau pandemi udah kelar katanya. Kacau nih, anak bisa nggak keurus nih kalau kayak gini. Ya masih sebatas wajar lah bro. Toh penghasilannya juga mencukupi. Yang paling penting nggak ada isi perselingkuhan kan? Iya sih, kalau itu mah aman. Tapi hati-hati bro, kalau bini lo tahu HP-nya lo sadap dan dia nggak suka, bisa kena pidana lo. Wah, yang bener bro. Nggak percaya? Nih kita tanya aja sama yang ahlinya. Detikers, itu salah satu contoh peristiwa di rumah tangga. Seorang istri menyadap suami karena khawatir bahwa suaminya selingkuh. Tapi apakah boleh secara hukum? Kita tanya Mas Slamet. Ya. Selamat siang Mas Slamet. Selamat siang Mas Andi. Salam sehat. Alhamdulillah, Gimana untuk salam sehat. mencermati masalah tadi? Ya, untuk mencermati masalah tadi itu terkait dengan kecanggihan teknologi sebenarnya Mas ya. Karena apa? Karena di sini banyak aplikasi saat ini, aplikasi penyadapan, termasuk WhatsApp web juga itu kan salah satu aplikasi. Kalau WhatsApp web punya HP-nya sendiri tidak masalah, ya kan dengan laptopnya sendiri. Kalau punya orang lain itu kan jadi masalah. Jadi kalau melihat tadi ada istri ya yang mencoba menyadap karena khawatir ada perselingkuhan, ingat penyadapan itu tidak diperkenankan oleh undang-undang. Gitu kan? Untuk alasan apapun? Untuk alasan apapun, baik itu suami, istri, anak, dan segala macam. Karena di situ dikatakan, itu setiap orang yang melakukan penyadapan. Tidak ada pengecualian. Setiap orangnya ini tidak ada pengecualian, itu suami kayak, itu anak kayak, atau itu keluarga. Jadi setiap orang yang melakukan penyadapan, ya kan, merekam, langsung memblok, ya kan, mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain tanpa hak untuk mendapatkan informasi yang secara tidak sah, itu merupakan penyadapan dan itu ada aturan hukumnya. Meskipun itu istri sendiri ya? Itu walaupun itu istri sendiri, ya kan? Kecuali ada persetujuan, katakanlah antara suami istri, ya udah kita saling berbagi HP deh. HP saya dibuka silakan, HP ibu silakan dibuka, gitu kan? Tapi kalau tidak ada dan memasang salah satu software kepada HP suami untuk menyadap, ya, sehingga pembicaraan apapun dari suami bisa didengarkan. Ini kena pasal 31 Undang-Undang ITE, Mas. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang ITE, ya kan? Ancaman hukumannya lumayan juga, 5 tahun ke atas. Kemudian 10 tahun, penyadapan 10 tahun di Undang-Undang ITE. Dan di Undang-Undang Telekomunikasi pasal 40 itu nggak boleh juga. Di pasal 56-nya ancaman hukumnya 15 tahun gitu loh. Jadi berat sekali. Boleh menyidik hanya aparat ya? Betul sekali. Tindak pidana tertentu itu ya? Betul. Jadi dalam pasal 31 Undang-Undang ITE ayat 3 itu dikatakan yang bisa melakukan penyadapan, ya kan? Itu hanya kepolisian, kejaksaan dan aparat hukum lainnya seperti KPK begitu Intelijen. kan? Betul, intelijen. Nah, itu pun ada prosesnya di dalam internal mereka. Tidak bisa langsung begitu saja melakukan penyadapan. Ada suatu proses yang harus dilalui karena rentannya terkait dengan perlindungan diri pribadi ini yang diatur oleh Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang Dasar 45 begitu, Mas. Masalahnya apabila suami istri saling curiga, kalau tidak lewat penyadapan, langkah apa yang harus sebagai solusi? Sebenarnya langkah yang bisa diambil banyak ya. Saya bukan penasihat konselor perkawinan ya. Saya bukan konselor perkawinan. Tetapi setidak-tidaknya langkah yang bisa diambil dilakukan pendekatan secara persuasif. Karena dalam ikatan perkawinan harus berani istri bertanya langsung kepada suami, ya kan, apa yang terjadi segala macam, ya kan, apakah memang ada perselingkuhan itu atau tidak. Ketika suami ternyata tidak mengakui ada perselingkuhan, ya kan, tetapi terlihat, ya kan, dari gerak-gerik segala macam ternyata ada perselingkuhan, ya istri bisa mengajak suami, ya kan, untuk ke pemuka agama, katakanlah, misalkan ulama, ke tokoh masyarakat, atau ke konselor perkawinan, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Biar permasalahannya bisa selesai dengan baik, Mas. Kalau tadi dengan penyadapan, permasalahannya akan selesai ke bui. Dan kasihan itu istrinya, begitu loh. Bisa emang suami melaporkan istri. Bisa jadi. Ketika suami ternyata memang beneran ada selingkuhnya dan dia lebih berat ke selingkuhnya, dia bisa aja menghabisi istrinya, melaporkan ke kepolisian terkait dengan penyadapan, ya kan, sebagaimana diatur undang-undang, karena di situ jelas sekali. Dan apa yang dilakukan oleh istri memang kalau misalkan memang dia melakukan penyadapan masang suatu perangkat, itu memang udah masuk unsur-unsur dari penyadapan. Makin rumit ya masalah rumah tangga ya. Betul sekali, semakin rumit dan semakin panjang, Mas, begitu. Oke, Detikers, itu jawaban yang sangat lugas dari Mas Slamet.
Bagi Detikers yang masih banyak pertanyaan soal hukum dan kasus-kasus hukum, silakan kirim ke email di bawah ini dan akan kami tunggu, akan kami sampaikan kepada para pakar untuk menjawabnya. Salam Detik Advokat.